Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fauzia Putri Mehlan Husain dengan NIM 151421024 dari kelas 5A PGSD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai klasifikasi media pembelajaran pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG MPD. Klasifikasi media pembelajaran pada poin pertama yaitu klasifikasi menurut para ahli. Ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Berikut klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kem dan Dayton pada tahun 1985, mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu yang pertama, media cetakan, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, misalnya buku teks, lembaran penuntun, penuntun belajar, penuntun instruksi, brosur, dan teks program. Yang kedua, media pajang. Pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flip chart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga, OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Yang kelima, seri slides atau film bingkai dan film strips adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inch. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya berkisar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Yang keenam, penyajian multi-image. Media berbasis visual, image atau perumpamaan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda, diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan struktur materi. Yang ketujuh, rekaman video dan film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang ke-8, komputer, mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu input, keyboard, dan writing pad, prosesor seperti CPU atau unit pemproses data yang diinput. Yang ketiga, penyimpanan data, memori permanen atau ROM sementara RAM, dan output, monitor, printer. Yang kedua, menurut Lesson, Pollock, dan Rachel pada tahun 1992 mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia, ada guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis cetak, ada buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual, ada buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audiovisual, ada video, film, program slide tape, dan televisi. Yang kelima, media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer interaktif, video, dan hypertext.
Poin kedua yaitu klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua, pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisa yang sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Poin yang ketiga, klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh. Dalam penggolongan ini media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. Namun, Sulaiman menggolongkan media pembelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama, media audio. Media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio kaset, tape recorder, dan radio. Yang kedua, media visual. Media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga, media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat, media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, videotape atau kaset recorder, dan sound film. Yang kelima, media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slides, dan rekaman still pada televisi. Yang keenam, media audio semi-motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya telewriting dan recorder telewriting. Yang pertama, media motion visual, ada silent film atau film bisu dan low film. Yang kedua, media still visual, ada gambar, slides, flame stripes, OHP, dan transparansi. Yang ketiga, media audio, ada telepon, radio, audio tape recorder, dan audio disc. Yang keempat, media cetak, ada media yang hanya menampilkan informasi yang berupa simbol-simbol tertentu saja dan berupa alfanumerik. Poin yang keempat, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, misal film dan slides. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, misal televisi di samping di atas. Media juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat modernitasnya, antara lain sebagai berikut. Nah, yang dimaksud 3 poin ini, yang pertama, ruang kelas otomatis, yaitu ruang kelas yang dapat diubah-ubah fungsinya secara otomatis, di mana guru tinggal menekan tombol untuk menciptakan perubahan kelas besar menjadi kelas kecil atau diskusi. Yang kedua, sistem proyeksi berganda, suatu sistem ruang proyeksi yang melengkapi ruang kelas otomatis, yang memungkinkan proyeksi bahan-bahan melalui berbagai proyektor secara koordinasi. Yang ketiga, sistem interkomunikasi. Sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal, di mana programnya di TV-kan. Sistem ini digunakan untuk beberapa kelas dan dalam suatu sekolah maupun oleh beberapa sekolah. Untuk memelihara interaksi dan partisipasi siswa, setiap kelas disediakan media interkomunikasi. Poin yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Duncan menyusun penggolongan media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Duncan ingin sejajarkan biaya investasi, kelangkaan dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak, dan kemudahan penyadaran serta penggunaan, keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki. Dengan kata lain, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus dan lingkup sasarannya terbatas. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.